الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi nikmat kepada kita. Di antara nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, yakni daripada nikmatul Islam wal iman. Salawat serta salam tidak pula kita lupakan kepada junjungan agung, junjungan mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa kita minadh dhulumati ilan nur, di suatu zaman kegelapan yang menuju pada suatu zaman yang terang benderang seperti saat ini. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan ini marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam arti imtithalul awamirillahi wa jtinabun nawahi, yaitu mengerjakan daripada perintah-perintah Allah dan berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, beruntunglah dari seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun janji Allah Subhanahu wa taala memberikan bagi orang yang muttaqin, yaitu dengan suatu ganjaran besar di sisinya, hingga Allah Subhanahu wa taala yang nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Aku berikan kalian dengan sebuah kabar gembira bagi mereka yang dekat kepadaku, bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, yakni ajaran hasanah, ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan pula di dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Bagi mereka yang dekat kepada Allah, yang beriman serta beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha abada. Selama-lamanya mereka yang dinaungi dengan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pula, apabila di antara kalian dengan suatu berikan suatu musibah atau dengan suatu kesulitan dengan segala urusan, maka jika kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan satu solusi dengan jalan keluarnya. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an,
Allah yang menyebutkan di dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillahu lahu makhraja." Barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu makhraja. Allah memberikan dengan satu jalan keluar untuknya. Tidak hanya di situ saja, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Bagi orang yang dekat kepada Allah, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan dengan rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Namun di saat ini tanpa terasa yang dimana kita berada yang penghujung daripada bulan Safar, yang yaitu dengan bermakna yang sebentar lagi kita akan menyambut daripada bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang dimana dilahirkan seorang makhluk yang agung, makhluk yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kita dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hal yang luar biasa. Namun hal yang luar biasa itu dilipat gandakan lagi apabila Nabi Muhammad yang kenal kepada kita. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bagaimana dengan cara Nabi Muhammad bisa kenal kepada kita? Bagi orang yang sering sekali lidahnya dibasahi dengan zikrullah, dengan zikrul salawat juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Nabi Muhammad yang mengatakan man dzakara dzukira wa man nasiya nusiya. Orang yang ingin diingat, orang yang akan ingat diingat, orang yang lupa akan dilupakan. Bagaimana seseorang tersebut akan bisa melupakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semasa di dunia? Apakah tidak khawatir di hatinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala fi yaumiz zihab, di hari yang ketakutan? Bukankah kita menginginkan bahwasanya Nabi Muhammad ada di samping kita, Nabi Muhammad ada di dekat kita, menjadi suatu syafi'un musyaffa yang bisa memberikan dengan suatu syafaatnya kepada kita? Bagaimana caranya syafaatnya Nabi Muhammad bisa sampai kepada kita? Dengan cara memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita bisa dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, bahkan Rasulullah memberikan dengan satu tutorialnya kepada kita agar bisa lebih dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya di dunia saja, bahkan di akhirat. Hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan, "Awlan nasi biyaumil qiyamah aktsara alayya salatan." Orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak salawatnya kepada kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya pula, dari orang yang celaka adalah orang yang dimana tidak ditoleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Siapa orang yang merugi dan siapa orang yang tidak ditoleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana seseorang mendengar ucapan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namun lupa dan tidak mau enggan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga diceritakan di pada suatu hari Sayyidah Aisyah yang sedang menjahit pada suatu pakaian, suatu baju, hanya diterangi dengan satu butar yang satu lentera saja. Namun tiba-tiba ketika beliau asyik dengan menjahit bajunya, jarum yang dipegang oleh Sayyidah Aisyah pun terjatuh. Namun lentera yang dihadapkan oleh Sayyidah Aisyah pun tiba-tiba langsung padam, mati. Maka sulit bagi Sayyidah Aisyah untuk menemukan daripada jarum tersebut. Dengan jarum yang hilang ini, tiba-tiba datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamarnya Sayyidah Aisyah. Sampai diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, "Alangkah sekujur tubuhmu engkau ya Muhammad, tidak pernah aku melihat seseorang yang memancarkan dengan suatu cahaya terkecuali engkau. Hingga yang tadinya sulit aku untuk menemukan dengan satu jarum yang aku cari, dengan mudahnya aku dapatkan dengan suatu wasilah nurnya engkau ya Muhammad." Maka apa dijawab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mensenyumi kepada Sayyidah Aisyah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "Ya Aisyah, wailun man ra'ani yaumal qiyamah."
celaka bagi orang yang tidak bisa memandang kelak di hari kiamat. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Maka di saat itu Sayyidah Aisyah kaget, tersangka dan mengatakan, "Man, siapa ya Rasulullah orang yang tidak bisa melihat engkau nanti di hari kiamat?" Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan, "Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang ketika namaku disebutkan, namun seseorang tersebut tidak mengucapkan salawat kepadaku, dan inilah ketika satu tanda orang yang tidak bisa melihat wajah indahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Masyaallah ikhwan rahimakumullah, apabila seseorang melihat sekilas dengan wajahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung jatuh cinta. Dan siapapun orangnya, orang mukmin atau orang kafir sekalipun, bahkan diceritakan kepada Al-Umamah bin Musa, beliau adalah orang-orang kafir dulunya. Ketika menjadi satu tawanan, kemudian diperintahkan untuk masuk dalam Islam, yang dimana beliau diikat di dalam masjid. Ketika diikat di dalam masjid, ditawarkan, "Engkau masuk Islam, wahai Umamah bin Musa." Namun Umamah bin Musa tidak mengucapkan dengan dua kalimat syahadat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Wahai Umar, kau berikan dia makan dan kau suguhkan kepada satu makanan yang terbaik untuknya." Maka di saat itu dibiarkan sampai 3 hari. Ketika seseorang tersebut dipaksa untuk masuk ke dalam agama Islam, namun orang ini enggan, maka Rasulullah SAW yang mengatakan, "Wahai Umar, lepaskan dia. Wahai Umar, lepaskan dia. Jangan engkau ikat lagi dan kau berikan suatu kebebasan kepadanya." Lalu apa yang dijawabkan oleh kepada Sayyidina Umar? "Ya Rasulullah, bukankah ini menjadi satu tawanan kita? Kenapa harus kita bebaskan?" Namun di saat itu Rasulullah SAW dengan satu perintah yang diperintahkan kepada Sayyidina Umar, namun Sayyidina Umar tidak berbunyi dengan suaranya, kemudian menuruti apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, kemudian dilepaskan kepada Umamah bin Musa. Ketika diberikan dengan kelepasan dan kebebasan oleh Rasulullah SAW, yang pertama kali diingat adalah air. Dia mengatakan dia mencari di mana air. Maka dia menemukan dengan suatu air, dia mandi dan dia mensucikan dirinya. Kemudian setelah dia bersucikan dengan dirinya, selesai dia mandi, kemudian dia berwudu, dia mendatangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu dia mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Maka kagetlah para sahabat dan mengatakan, "Kenapa tidak engkau ucapkan dari 3 hari yang lalu? Dan kenapa engkau baru mengucapkannya di saat ini?" Maka dia mengatakan, "Jika aku mengucapkan selagi aku diikat, aku khawatir kalian akan berprasangkaan bahwasanya Islamku ini yang tidak ikhlas. Islamku ini dengan terpaksa. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW yang membebaskan diriku, dengan mudahnya aku menunjukkan kepada kalian dengan ikhlas aku mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Sesungguhnya di dalam lubuk hatiku telah mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Seketika yang dibebaskan, maka Umamah bin Musa tersebut membuat statement dan dia mengatakan bahwasanya tidak ada suatu wajah yang paling aku benci daripada sebelumnya adalah wajahnya Muhammad. Akan tetapi di saat ini berubah spontan, tidak ada wajah yang lebih aku cintai melebihi wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Beruntung dari seseorang yang berupaya, yang membasahkan lidahnya untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak daripada satu fadilah bagi orang yang mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya orang yang memiliki dengan suatu beban, keberatan dengan segala urusannya, Allah ringankan. Yang sulit Allah mudahkan. Dengan suatu kesalahan dan dosa Allah hapuskan bagi perantara salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menginginkan pahala dan ganjaran hendaknya mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menginginkan usaha sukses hendaknya memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menginginkan Nabi Muhammad itu bisa lebih dekat kepadanya, mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menginginkan doanya ingin digabul oleh Allah Subhanahu wa taala,
memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi Muhammad mengatakan, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainaha hijabun hatta yusalli alayya." Bal salla alayya in kharaqa dzalika al-hijab wa rufi'at ad-du'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah mengatakan tidaklah seorang hamba yang mengacungkan tangannya memohon dan berdoa kepada Allah segala permintaannya ingin dikabulkan, namun doa tersebut yang ditahan oleh Allah, doa tersebut dihalang oleh Allah dengan ada satu perantara hijab. Maka bagaimana cara untuk menghilangkan daripada hijab dan penghalang ini? Hingga Nabi Muhammad memberikan satu solusinya kepada kita, hatta yusalli alayya, doamu itu bisa diangkat dan doa ini itu bisa didengar, hatta yusalli alayya, sampai engkau ini mengucapkan salawat engkau kepada diriku. Wa in shalla alayya, jika engkau sudah mengucapkan salawat kepada diriku, in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'at ad-du'a, dan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan daripada segala hijab dan penutup daripada doa tersebut. Maka ketika engkau bersalawat, doamu yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dan istimewa bagi orang yang mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengistimewakan dan Allah memberikan dengan satu hadiah besar. Apa di antara hadiah besar tersebut? Bagi orang yang mengucapkan mau salawat satu kali, maka Allah memberikan karunia dengan 10 kali rahmat bagi orang yang mengucapkan satu salawat yang atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang mengatakan, "Man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyran, wa man shalla alayya asyran, wa man shalla alayya biha mi'ata marrah, wa man shalla alayha bi'ata marrah sallallahu biha alfan, wa man shalla alayya alfan lam tamassahu an-nar." Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengucapkan satu salawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dengan 10 kali rahmat yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berupaya dengan usahanya mengucapkan satu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad yang dituliskan di dalam kitab Nasaih Diniyah karangan beliau, yang dimana beliau mengatakan, beruntung dari orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu pandangan rahmatnya, dengan suatu pandangan nazarah rahmat, dengan suatu pandangan kasih sayang, pandangan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keuntungan dia raih semasa di dunia maupun akhirat. Maka bagaimana andai kata seseorang mengucapkan satu salawat kemudian yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali rahmat, kalau satu pandangan rahmat Allah saja bisa menjauhkan kita daripada azab kubur, daripada azab-azab yang satu hal perkara-perkara yang sulit untuk kita yang akan dimudahkan. Lalu bagaimana seseorang tersebut yang disirami dengan lidahnya yang mengucapkan salawat atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling besar di antara hikmahnya adalah yang dimana orang yang melazimkan dirinya untuk mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam tamassahun nar, dan jasadnya, tubuhnya yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka ya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan daripada lidah kita untuk senantiasa berucap mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membibitkan hati kita, menumbuhkan hati kita dengan cinta benih-benih kerinduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hapuskan daripada setiap kesalahan dan dosa-dosa kita dengan suatu wasilah mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memanjangkan umur kedua orang tua kita yang masih ada, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan daripada setiap kesalahan dan dosa kita,
kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita wafat kecuali dicatat wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan kami berharap dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar lidah ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum wafat untuk mengucap kalimatul haq, kalimat tauhid, yakni bentuk kalimat la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى بقول المهتدون قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن الله أمركم بدأته بنفسه وثنى بالملائكة مسبه قدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عن الخلفاء الراشدين الذين يعبدون ساداتنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا داعي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك الهدى والنصر وكفرة المشركين اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأهل المسلمين إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.